guys, jumpa lagi sama Mimin di Sahaja Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Plan 2023. Nah guys, daripada basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pilot pesawat terbang yang bernama Brody Torrance. Istrinya telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Ia mempunyai seorang putri yang bernama Daniela Pineda. Ia berjanji pada putrinya untuk merayakan tahun baru bersamanya. Pesawat yang diterbangkannya ini bernama Trailblazer 119. Torrance ditemani oleh seorang kopilot yang bernama Deli. Ia berasal dari Hong Kong dan telah mempunyai 2 orang anak. Saat itu cuaca buruk dan diperkirakan akan terjadi badai yang besar. Akan tetapi perusahaan tempat ia bekerja tetap memaksa untuk menerbangkan pesawat itu. Kemudian datang Bonnie, ketua pramugari. Bonnie meminta Torrance untuk menemui seorang polisi. Polisi itu membawa seorang buronan yang didakwa pembunuhan atas kasus 15 tahun yang lalu. Namun buronan itu baru tertangkap sekarang. Torrance menyetujuinya karena mereka duduk di bangku paling belakang. Pesawat itu akan terbang dari Singapura menuju Tokyo. Lama perjalanannya 6 jam 30 menit. Ada 14 penumpang yang naik ke dalam pesawat itu. Ada 2 orang wanita yang duduk di depan kursi polisi dan buronannya. Dan akhirnya pesawat itu lepas landas. Cuaca memburuk, sang kapten menginstruksikan kepada para penumpang untuk memasang sabuk pengaman. Torrance juga meminta persetujuan ketinggian pesawat di 40.000 kaki, tapi respon dari menara sangatlah lama. Setelah itu pesawat mengalami guncangan. Setelah aman, Torrance meminta Deli mengambil alih kemudinya. Ia akan melihat keadaan penumpangnya. Tak lama dari itu guncangan semakin hebat. Torrance terbentur dan mendapat sedikit luka. Ia kemudian kembali ke kursinya. Deli memberitahu jika samaran petir membuat perangkat elektronik mereka mati. Listrik juga ikut padam. Torrance berusaha menghubungi menara, tapi komunikasi juga ikut terputus. Mereka tidak bisa mengirim sinyal karena kegagalan sistem. Torrance punya waktu 10 menit untuk mendaratkan pesawat itu. Sebelum pesawat itu kehilangan daya, sang kapten akan mendaratkan pesawat itu secara manual. Badai semakin memperburuk keadaan. Tidak ada radar navigasi, antena, dan indikator lainnya. Dalam arti kata, Torrance harus mengandalkan instingnya sebagai seorang pilot. Semua penumpang diminta mengencangkan sabuk pengamannya dan tidak berpindah dari kursi mereka. Sayangnya ponsel sang polisi terjatuh. Ia berniat untuk mengambilnya. Salah satu pramugari yang melihat melepas sabuknya untuk menghampiri polisi tersebut. Badai berhasil mereka lewati. Waktu tersisa 4 menit 30 detik. Torrance dan Deli harus segera mencari tempat pemberhentian. Akan tetapi sepanjang mata memandang mereka hanya melihat lautan saja. Bonnie menyuruh penumpang bersiap-siap menggunakan lilin pelampung. Setelah itu Torrance melihat ada daratan yang bisa mereka jadikan landasan untuk mendaratkan pesawat. Waktu yang tersisa 90 detik lagi. Kapten masih mencari landasan yang tepat dan akhirnya pesawat mengaktifkan sayapnya. Membuang bahan bakar dan pendaratan manual pun akan dimulai. Mereka semua selamat.
Lalu mereka mendarat di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Mesin pesawat sangat panas, jadi mereka semua harus turun dari sana. Sebelum turun, Bonnie sempat mengambil kunci borgol dari saku polisi yang tewas. Di lain tempat, kantor pusat mendapat kabar jika pesawat Trailblazer 119 hilang kontak. Kembali lagi kepada kapten dan para penumpangnya yang masih bingung apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Apalagi ada seorang buronan di antara mereka. Bonnie menyerahkan kunci borgol itu pada Torrance. Perusahaan memanggil David, seorang ahli strategi dan manajemen krisis. Yang pertama kali David lakukan adalah menyalahkan orang yang menyuruh Torrance untuk tetap terbang dalam keadaan cuaca buruk. Kemudian ia menyuruh pimpinan di sana berbicara di depan pers tentang kecelakaan yang terjadi. Berusaha memperbaiki bagian pesawat yang rusak. Setelah itu, Torrance masuk kembali ke dalam pesawat. Ia membungkus jasad sang polisi dan pramugari yang tewas, juga mengambil pistol polisi untuk berjaga-jaga. Ia juga memeriksa barang bawaan narapidana. Di dalamnya terdapat sebuah pisau, dompet, dan yang lainnya. Ada penumpang yang mengambil video di TKP dan saat kamera itu mengarah ke sang buronan, orang itu langsung mengamuk. Deli kemudian memberitahu Torrance jika daerah yang mereka singgahi adalah sarang teroris dan kriminal. Pemerintah Filipina sendiri tidak bisa mengatasinya, apalagi polisi. Torrance berinisiatif untuk mencari bantuan. Paling tidak ia bisa menggambarkan posisinya sekarang ke kantor pusat. Torrance akan pergi dengan sang buronan. Ia menyerahkan tanggung jawab penumpang kepada Daly. Nama buronan ini adalah Louis Gasper. Torrance berusaha percaya kepada Gasper dengan membuka borgol di tangannya. Gasper kemudian bercerita jika ia didakwa melakukan pembunuhan terhadap seseorang pada usia muda, dan selama itu ia bergabung dengan pasukan khusus rahasia. Sang kapten terus berjalan di depannya, dan saat ia menoleh, Gasper sudah menghilang. Dari rekaman video yang ada, kapten diketahui adalah seseorang yang bisa berkelahi. Daly mencoba memperbaiki mesin pesawat yang rusak, dan ia pun berhasil. Perjalanan panjang kapten membuahkan hasil. Ia menemukan sebuah rumah kosong di tengah-tengah hutan. Akhirnya ia menemukan sebuah telepon. Sialnya, telepon itu sudah mati. Setelah berhasil diperbaiki, ia menghubungi kontak Trailblazer. Tapi orang yang ditelepon tidak percaya karena nomor lencana kapten tertinggal di pesawat. Kemudian Torrance berinisiatif menelpon putrinya. Ia meminta Daniela untuk mencatat lokasi ia sekarang. Daniela diminta menghubungi perusahaan Trailblazer langsung. Namun di saat itu ada seorang teroris yang masuk ke sana dan menyerang Torrance. Dengan susah payah, Torrance berhasil membunuh orang itu. Kemudian ia mendengar ada suara tembakan. Ternyata yang masuk adalah Gasper. Gasper datang untuk membantu Torrance. Ia memberi Torrance satu senapan yang sudah terisi penuh. Gasper juga telah menghabisi orang-orang teroris di sana. Sementara itu, di tempat lain, anak buah teroris memberitahu bosnya jika ada pesawat terbang yang jatuh di daerah kekuasaan mereka. Setelah berkeliling, Torrance menemukan beberapa paspor dari berbagai negara. Sedangkan Gasper menemukan video yang berisi penculikan orang-orang dengan meminta uang tebusan. Torrance dan Gasper segera kembali ke mobil mereka, khawatir dengan keadaan penumpang pesawat. Dan benar saja, tiba-tiba datang dua mobil dan satu buah bus. Orang-orang mengira itu adalah bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan Gasper melihat dari kejauhan. Gasper melarang Torrance untuk ke sana.
Teroris itu meminta daftar nama-nama penumpang. Ia menodongkan senjatanya pada Deli. Ia bilang kapten mereka sedang pergi mencari bantuan. Kemudian ada seorang wanita yang berusaha untuk kabur. Tak tanggung-tanggung, teroris itu juga membunuh suaminya. Semua penumpang diminta untuk naik ke dalam bus. Sedangkan sang bos menyuruh anak buahnya untuk mengambil barang-barang berharga di sana. Dirasa sudah aman, Torrance muncul menanyakan nama bos mereka, yaitu Datu Junmar. Dan orang itu mengatakan semua penumpang akan dibawa ke desa Dandulit. Datu Junmar. Sin berpindah kembali ke kantor pusat. Di kantor pusat mereka menerima telepon dari Delaine tentang keberadaan ayahnya. David segera mengirim tentara bayaran swasta untuk datang ke lokasi kejadian. Torrance kembali naik ke pesawat. Ia melihat peta di mana desa Dandulit berada. Ia juga menulis sesuatu pada bajunya. Tulisannya adalah penumpang disandra dan ia pergi untuk mencarinya. Gasper ikut dengan Torrance. Teroris itu meminta beberapa orang penumpang untuk menyebutkan nama dan asal negara mereka. Sementara itu tentara bayaran telah sampai di pesawat. Mereka memeriksa keadaan sekitar dan menemukan baju yang ditulis sang kapten. Torrance dan Gasper telah sampai di desa Dandulit. Mereka menyerang petugas di sana satu persatu dengan diam-diam. Mereka juga menemukan sebuah rumah tempat para penumpang disandra. Torrance akan masuk dari pintu belakang, sedangkan Gasper sendiri menghabisi penjaga yang di depan. Semua orang dibuka ikatannya dan disuruh masuk ke dalam bus. Torrance berencana membawa mereka kembali ke pesawat. Berharap bantuan telah datang, namun ketika bus itu akan dinyalakan, Gasper melapor jika ada sekelompok barisan teroris yang berada di jalur bus yang akan mereka lewati. Mau tidak mau, Torrance harus mengorbankan dirinya. Ia memancing semua teroris itu. Kemudian ia ditangkap dan dipukuli. Torrance meminta untuk berbicara dengan Datu Junmar. Torrance berbohong jika pemerintah Filipina telah mengirim tim SAR untuk membantunya. Dan Datu Junmar yang tidak senang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Torrance. Namun tiba-tiba tentara bayaran swasta yang dikirim perusahaan datang di saat yang tepat. Mereka berhasil membuat semua orang masuk ke dalam bus dengan aman. Torrance kemudian bertanya kapan tim penyelamat akan sampai. Orang itu bilang paling tidak 24 jam setelah kecelakaan itu terjadi. Mereka tidak mungkin bisa menunggu selama itu karena teroris masih terus mengejar mereka. Torrance kemudian memberitahu penumpangnya jika hanya ada satu cara, yaitu menerbangkan pesawat itu kembali, karena Deli telah berhasil mengembalikan daya pesawatnya. Ada yang pro dan kontra tentang ide dari Torrance itu. Mereka pilih mati di sini atau mempercayakan nyawanya kepada Torrance. Begitu juga yang terjadi di kantor pusat. Perdebatan terjadi antara David dan pimpinan perusahaan. David mendukung aksi Torrance sedangkan pimpinannya tidak setuju karena pesawat itu bisa membakar semua orang di dalamnya. Teroris mulai datang dengan membawa semua pasukannya. Baku tembak mulai terjadi. Ada seorang penumpang yang tertembak kakinya. Tentara bayaran swasta merupakan ahli sniper. Semua satu persatu anak buah teroris berhasil dilumpuhkan.
Setelah selesai memperbaiki pesawat itu, Torrance berbicara dengan Gasper. Gasper bilang ia tidak bisa ikut dengan Torrance karena ia merupakan seorang buronan. Jadi Torrance berlari sendiri ke dalam pesawat. Dato Junman berhasil menembakkan pelurunya ke kaki Torrance. Singkat cerita, Torrance telah berada di kursinya kembali. Torrance hanya berharap mereka tidak menembak tangki bahan bakar. Komunikasi berhasil tersambung langsung ke kantor pusat. David yang memberi instruksi kepada Torrance pesawat mereka hanya mampu berjalan 300 mil. Jadi Torrance minta diarahkan ke landasan terdekat. Semua orang telah masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi Dato Junmar masih saja belum berhenti mengejar pesawat itu. Kemudian anak buahnya mengeluarkan sebuah basoka untuk menembak pesawat itu. Tapi Gasper berhasil menghalanginya. Tersisa satu orang lagi, yaitu bosnya sendiri. Ia menembak secara brutal. Salah satu pelurunya mengenai bahu sang kapten. Masih belum puas, basoka siap untuk ditembak. Dan yang terjadi adalah semua orang di pesawat selamat dari aksi teroris, tapi tidak dengan pesawat yang rusak. Pesawat kembali kehilangan daya. Trailblazer 119 akhirnya kembali mengudara. Ketinggian pesawat sudah maksimal. Bahan bakar juga sekarat, tinggal mencari landasan yang tepat. Hutan telah dilewati. Pesawat kembali berada di atas laut. Akan tetapi sayap pesawat kemudian patah. Terlihat di depan Bandara Seasi, kapten akan mendaratkan pesawat itu secara manual. Semua orang bersiap untuk terjadinya benturan, dan akhirnya lagi-lagi sang kapten berhasil mendaratkan pesawat itu dengan aman. Bandara Seasi masih terletak di negara Filipina. Semua penumpang bertepuk tangan tanda hormat dan terima kasih kepada sang kapten. Sang kapten sendiri turun yang paling terakhir, dan setelahnya ia duduk sebentar di tangga pesawat untuk menelpon putrinya. Film pun selesai. Dan guys, itulah alur cerita dari film Plan 2023. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.